Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hilja Karyawati Indriani. Di sini kita akan membahas mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ini kita akan memahami kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai. Kompetensi dasar menggunakan konsep perbandingan dalam pemecahan masalah. Indikator dapat memahami konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai. Dapat menghitung dan memecahkan masalah berhubungan dengan materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Tujuan pembelajaran: siswa dapat memahami konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai. Siswa dapat menghitung dan memecahkan masalah berhubungan dengan materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jika ada pertanyaan, siapa yang suka makan telur? Banyak masing-masing orang pasti menjawab suka. Nah, untuk memperdalam materi yang akan kita bahas, mari sama-sama kita bantu peternak menghitung telur ayamnya yuk. Jika satu ekor ayam dapat menghasilkan 3 butir telur, maka 2 ekor ayam pasti dapat menghasilkan 6 butir telur. Pertanyaannya, berapa butir telur yang dapat dihasilkan oleh 4 ekor ayam? Mari sama-sama kita kerjakan yuk. Nah, pertama-tama kita buat dulu tabel. Banyak ayam dan jumlah telur. Jika banyak ayam 1, maka jumlah telurnya 3. Banyak ayam 2, jumlah telur 6. Banyak ayam 4, jumlah telur, karena belum diketahui, kita misalkan X. Kemudian kita buat menjadi bentuk pecahan. Jika 1 ayam sama dengan 3, maka 4 ayam sama dengan X. 1/4 sama dengan 3/X. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan X. Maka didapat X/4 sama dengan 3X/X. Kemudian, X dibagi dengan X. Maka didapat X/4 sama dengan 3. Kemudian, kedua ruas dikali 4. Maka didapat 4X/4 sama dengan 3 dikali 4. Maka didapat 4X/4 menjadi X, 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka nilai si X sama dengan 12. Maka dari itu dapat kita temukan hasilnya 4 ayam mendapatkan jumlah telur 12 butir. Nah, jika tadi kita pakai cara yang pertama, sekarang kita gunakan cara yang kedua. Tetap sama seperti tadi, kita buat dulu tabelnya. Namun di sini yang berbeda, kita akan mengalihkan silang dari perbandingan 1 dan 4 ekor ayam. Nah, perbandingannya 1/4 sama dengan 3/X.
Maka dapat kita kalikan silang. 1 dikali X sama dengan 3 dikali 4. 1 dikali X, maka menjadi 1X. 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka didapat X sama dengan 12 per 1. Maka X sama dengan 12. Nah, dari pembahasan tersebut, kita dapat menentukan rumusnya. X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Dari rumus yang sudah kita dapat, dia berbanding lurus. Nah, dari sini, apa yang dapat disimpulkan? Nah, kita dapat menyimpulkan makin banyak ayam yang ada, maka semakin banyak telur yang didapatkan. Hal ini termasuk perbandingan senilai. Perbandingan senilai memiliki sifat berbanding lurus. Artinya, semakin banyak item yang ada akan memberikan harga yang semakin besar pula. Sebaliknya, semakin sedikit item, maka juga semakin kecil harganya. Jadi, pada perbandingan senilai, nilai suatu barang akan naik atau turun sejalan dengan nilai barang yang dibandingkan. Jika ada pembangunan LRT, pertanyaannya, kapankah LRT ini dapat selesai? Mari kita bantu kontraktor yuk menghitung berapa lama pembangunan LRT dapat selesai. Jawab. Proyek LRT direncanakan selesai dibangun dalam waktu 110 hari oleh 45 pekerja. Karena pembangunan ingin lebih cepat selesai, maka pekerja ditambah menjadi 55 orang. Berapa harikah LRT itu dapat selesai? Sama-sama kita bahas yuk. Nah, di sini sama seperti tadi. Kita buat dulu tabel. Banyak pekerja kita misalkan X. Waktu kita misalkan Y. 45 sama dengan 100 poloh. 55 pekerja sama dengan kita misalkan X. Nah, di sini kita akan mengalami pertukaran tempat. 45 per 55 sama dengan X per 110. Nah, kita dapat kalikan silang. Sama seperti cara yang kedua. 45 dikali 110 dan X dikali 55. Nah, jika X dikali 55, maka didapat 55X. 45 dikali 110. Maka hasilnya 55X sama dengan 4.950. Nah, kedua ruas sama-sama kita bagi dengan 55. Maka 55X bagi 55 hasilnya X. Sama dengan 4.950 per 55. Maka hasilnya
X sama dengan 90. Nah, dari sini kita dapatkan 55 pekerja dapat diselesaikan dalam waktu 90 hari. Nah, dari pembahasan yang sudah kita bahas, kita dapat menentukan rumusnya. X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Nah, rumus ini dikatakan berbanding terbalik. Apa yang dapat disimpulkan? Nah, dari soal tersebut dan pembahasan yang sudah kita bahas, dapat disimpulkan makin banyak pekerja, ternyata semakin sedikit hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek LRT. Hal ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai memiliki sifat berbanding terbalik. Artinya, semakin banyak item yang ada akan memberikan harga yang semakin kecil. Sebaliknya, semakin sedikit item, maka juga akan semakin besar harganya. Jadi, pada perbandingan berbalik nilai, bahwa nilai suatu barang naik, maka nilai barang yang dibandingkan akan turun. Sebaliknya, jika nilai suatu barang turun, maka nilai yang dibandingkan akan naik. Adik-adik sekalian, tadi kita telah membahas materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Untuk lebih memahami materi tersebut, mari sama-sama kita latihan di rumah ya, agar kalian lebih lancar dalam menjawab soal perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan cara mengganti angka dari setiap soal yang sudah kita bahas. Mungkin sampai di sini dulu ya adik-adik. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.